Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video di part kelima ini, saya ingin mengklarifikasi terkait ejaan di dalam video-video saya sebelumnya. Mohon maaf apabila ada beberapa ucapan Arab yang kurang fasih, namun dengan adanya teks, insya Allah tidak mengubah maknanya. Audio di dalam video ini menggunakan software atau aplikasi yang belum fasih berbahasa Arab. Robot atau software ini nampak bodoh, tapi insya Allah, cukup untuk membantu saya memberikan narasi dari catatan-catatan saya. Sekali lagi saya hanyalah seorang santri, bukanlah alim atau ulama. Saya hanya ingin membagikan catatan fana dari ilham atau kata hati yang menurut saya penting untuk dicatat. Insya Allah, kalau ada poin-poin yang bermanfaat, sedikit, banyak ataupun tidak ada manfaat. Supaya dapat diambil hikmahnya. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari mimpi Muhammad Qasim tentang menjauhi syirik. Syirik itu mengacu pada tindakan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bentuk syirik apa saja? Sebelum memaknai syirik sebaiknya kita perlu memahami apa itu tauhid. Apa saja jalan-jalan menuju ke tauhid itu? Jalan tauhid itu bermacam-macam. Tauhid tujuan, tauhid perbuatan, tauhid kepemilikan, tauhid pemikiran, tauhid kejadian. Syirik itu final atau dampak dari hubungan sebab akibat oleh penyimpangan tauhid. Ketidakfahaman tauhid itulah yang membuat seseorang menjadi syirik. Sejauh pemahaman saya, ilmu Allah itu bukanlah ilmu ujuk-ujuk yang tiba-tiba ada. Ilmu ujuk-ujuk tiba-tiba ada, itulah ilmu sihir. Islamlah yang dapat memaknai semua yang ada di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Maka, melalui jalan tauhid ini, kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Insya Allah. Bagaimana contohnya? Punya rumah bagus, mobil bagus, motor bagus, baju bagus, maka katakanlah, ini titipan Allah. Ini milik Allah. Ini salah satu bentuk kecil, tauhid kepemilikan. Contoh lain. Apakah kita pernah dengar cerita sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib diludahi musuh saat perang. Ia tidak jadi membunuh musuh karena takut ia mengayunkan pedangnya bukan karena Allah, melainkan hanya melayani hawa nafsunya. Inilah salah satu bentuk kecil, tauhid perbuatan. Bagaimana bisa membunuh musuh? Hanya karena hawa nafsu? Bukan karena Allah. Contoh sederhana lain, apabila mendapat cobaan, katakanlah ini kehendak Allah. Cobaan ini tidak lain hanyalah ujian yang diberikan Allah agar saya mendekatkan diri kepadanya. Maka kita akan terhindar dari syirik hawa nafsu lemah. Disebut tauhid kejadian. Suatu ketika, saya mengalami kecelakaan fatal, alhamdulillah saya selamat. Untung saja. Untung dari mana? Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Huran Surat Al-Baqarah 2, ayat 5. Kita akan beruntung ketika memaknai kejadian itu, merupakan petunjuk dari Allah dengan mengambil hikmahnya. Bagaimana dengan syirik lukisan? Ini adalah kejahatan berat. Syirik kepemilikan, ketika berpikir ini lukisan mahal, dapat menimbulkan ria di dalam hati. Syirik pemikiran, ada ciptaan manusia yang menyerupai ciptaan Allah. Syirik tujuan, dipajang, konsekuensinya itu sama aja mengkukuhkan syirik itu di dalam rumah. Syirik itu tidak ada tempat di muka bumi ini. Ini pun perlu dikaji lebih mendalam, oleh guru, ustadz, ulama yang memiliki ilmu di bidangnya. Ini hasil pemahaman saya yang hanyalah seorang santri. Memaknai tauhid merupakan kunci menjauhi dan mengenali syirik. Ingat itu, tauhid tujuan, tauhid perbuatan, tauhid kepemilikan, tauhid pemikiran, tauhid kejadian. Maknailah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Inilah bentuk berbayat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, tidak dipungkiri saat ini di zaman modern ini kita ketergantungan teknologi. Sistem perbankan, administrasi, komunikasi, hiburan dan masih banyak lagi. Katakan, la ilaha illallah. Teknologi tidak patut disembah. Lalu, apakah kita tidak pakai teknologi? Jawaban saya tidak, bukan seperti itu memaknainya. Kemunculan teknologi itu juga merupakan salah satu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gunakan teknologi itu sesuai batasan-batasannya. Jangan melampaui batas. Kalau teknologi itu tidak berfungsi atau rusak, maka jangan seolah kita ini tidak bisa apa-apa tanpa teknologi tersebut. Entah itu di kantor, di perjalanan, atau di kehidupan sehari-hari. Kita dihadapi perang tauhid, hawa nafsu di dalam pikiran. Perang itu akan terlihat jelas dan nyata. Contoh lebih luasnya, keinginan duniawi itu tidak ada habisnya. Katakan, la ilaha illallah. Keinginan duniawi yang tidak ada batasannya itulah hawa nafsu. Hawa nafsu tidak patut disembah, namun jangan lupa, hawa nafsu itu ada, karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu itu perlu, namun mengenal batasan-batasannya. Maka, jangan melampaui batas. Ini pemahaman saya, bukan berarti orang lain harus untuk setuju dengan pemikiran ini. Namun apabila ada yang sepaham, alhamdulillah materi saya di video ini dapat diuraikan lebih mendalam. Insya Allah. Diawali ketika saya duduk menikmati segelas kopi panas. Bisa dibilang, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang meniup makanan ketika panas? Tidakkah kita berpikir, kalau saja kita bersabar menunggunya agak dingin lalu menyantapnya? Tidak hanya raga yang menikmatinya. Iman dan ketakwaan akan ikut merasakannya. Setanlah yang berusaha memakan makanan ketika masih panas. Jiwa dan tubuhmu akan rusak bersamanya. Oh, jadi ini juga bagian dari hawa nafsu? Ketika kedokteran mengujinya, memang tidak baik untuk kesehatan karena bakteri dan sebagainya. Diuji pakai ilmu apapun, hasilnya akan tetap sama. Karena sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong. Jadi, yang benar yang mana? Karena hawa nafsu atau kesehatan? Ya, insya Allah, dua-duanya benar. Kenapa gak dikipas aja biar cepat? Pertanyaan itu sedikit menggelikan. Itu jawaban akal, bukan ilmu Allah yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu, jadi selama ini saya tidak tahu, ternyata kurang lebih seperti itu ya. Mungkin inilah maksud salah satu hal yang gaib adalah ketidaktahuan. Untuk itu mulai sekarang saya ingin lebih teliti memaknai hadits terkait akhir zaman. Terutama menilai hadits syahih yang disampaikan ulama-ulama pilihan Allah. Tidakkah kita merenungi Al-Quran? Kata-kata di dalam Al-Quran itu perlu dimaknai. Seperti makanan, air, gunung, pohon, hewan ternak, bintang, langit dan masih banyak lagi. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 43. Hakikatnya manusia selama mereka hidup itu melakukan tawaf. Berjalan, beraktivitas, bekerja, untuk menemukan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya dengan Siti Hajar menemukan air Zam-Zam? Itu pun salah satu wujud ikhtiar, tawaf, tanpa henti, keyakinan, di satu titik menemukan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, bukan maksud saya menggurui. Untuk yang sedang berusaha, maka berusahalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Maka berikhtiar atau tawaflah di kecenderungannya masing-masing insya Allah. Lalu di manakah letak Baitullah di dalam Al-Quran itu? Ya di Mekah, hanya itu jawaban yang aman, untuk dapat saya berikan saat ini. Insya Allah, sampai di sini catatan saya di video part 5 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.